Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Dialog Inspiratif dan Networking episode 4. Nah, pada episode kali ini kami kedatangan pengurus-pengurus muda angkatan 2023. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan memperkenalkan para pengurus-pengurus muda angkatan 2023 yang telah hadir pada hari ini. Nah, yang pertama, perwakilan BK Korps Skala, Mutmainah Nur Hidayah. Selanjutnya ada perwakilan PHW HMS PNUP Rams Rai Muhammad. Dan yang terakhir ada perwakilan BK Sekolah yaitu Ahmad Mubarak. Baik, sebelum melangkah ke bincang-bincang mengenai pengalaman mereka, saya akan menanyakan apa saja nilai utama dari biro khusus sekolah. Baik, kalau dari sekolah itu sendiri, tujuannya itu tentunya suatu insan yang berakademis, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab, dan mempunyai nilai sosial yang tinggi, dan mempunyai nilai agamis yang tinggi. Mungkin sedikit dari itu. Nah, untuk dari Biro Khusus Korps Skala, mungkin dari Biro Khusus Korps Skala, yaitu sebagai sentra pengembangan HMS PNUP dalam bidang teknik sipilan yang merujuk pada kepecinta alaman. Oke, selanjutnya mungkin dari pengurus PHW HMS PNUP. Oke, kalau nilai utama atau tujuan utama dari adanya HMS itu sendiri adalah bagaimana HMS itu bisa menjadi wadah agar semua yang ada dalamnya, termasuk biro khusus, sekolah dan skala, itu bisa merdeka dalam segi untuk mengembangkan isi pikirannya mereka masing-masing untuk dapat diaktualisasikan. Dan sejalan dengan itu, sebenarnya HMS juga memegang teguh nilai-nilai spiritual yang kita pegang seperti saat ini. Kemudian untuk apa arti dari spiritual itu sendiri adalah bagaimana orang-orang yang ada di HMS PNUP itu bisa untuk selalu berbuat sesuai dengan akhlak yang terpuji. Mungkin seperti itu singkatnya. Baik. Nah, saat ini kalian semua menjadi pengurus muda. Mungkin kalian bisa share pengalaman kalian selama menjadi pengurus muda angkatan 2023 kali ini. Mungkin kita mulai dari Mutma. Untuk pengalaman pengurus muda selama saya di BK Korps Skala, yaitu pengalaman saya itu menjalinnya banyak relasi dengan meningkatnya sosialnya saya dalam bidang kepecinta alaman dengan ilmunya saya, yaitu teknik sipil. Dan juga pengalaman selama saya mengurus menjadi anggota muda itu sangat banyak, yaitu salah satunya itu dapat percaya diri. Nah, mungkin selanjutnya kita mendengar pengalaman dari Rams dari PHW HMS PNUP. Kalau berbicara pengalaman sebenarnya panjang kalau mau dijelaskan, cuman secara garis besar yang saya dapat selama berlembaga di HMS itu, saya ambil perbandingan ketika sebelum saya berlembaga. Kebetulan HMS itu menjadi lembaga pertamanya saya, dengan ketika saya sudah banyak-banyak bergabung dan entah itu kegiatan yang diadakan oleh HMS. Dari situ saya mendapat banyak sekali pelajaran, dan yang menurut saya menjadi pengalaman berharga menurut saya adalah bagaimana saya bisa mengupgrade skill, mungkin di bidang soft skill saya dapat banyak relasi dari teman-teman, dari angkatannya, kanda-kanda di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi. Cuman secara garis besar pengalaman saya itu. Nah, itu dia pengalaman dari Saudari Rams. Mungkin selanjutnya kita bisa mendengarkan pengalaman dari Ahmad Mubarak dari
biro khusus sekolah. Baik, kalau menurut saya, mungkin saya membandingkan diri saya pada saat dulu dan sekarang sebelum saya masuk sekolah. Bisa dibilang dulu saya itu sebelum masuk sekolah asal bunyi atau asbun yang bilang oleh Gen Z sekarang asbun. Apa yang saya sebut saya keluarkan, tidak saya cerna-cerna. Tetapi di dalam sekolah saya dapat akan hal itu. Arti akan perkataan contoh. Tidak bisa saya langsung sebut sesuatu akan yang saya ingin pikirkan. Saya lebih mencerna apa yang saya sebut. Dan saya lebih percaya diri untuk di depan forum ataupun di depan teman-teman jika membawa presentasi atau segala macamnya. Mungkin perubahan yang saya dapat, pengalaman yaitu saya lebih percaya diri untuk membawakan sesuatu entah itu presentasi di kelas ataupun di sekolah itu sendiri. Nah, Mungkin itu. Nah, kan kalian nih sudah menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman kalian menjadi pengurus muda saat ini. Nah, menurut kalian, apakah ada perubahan yang kalian rasakan selama berpengurus muda saat ini? Mungkin dari Ramus. Kalau soal pertanyaan tadi dari sebelum bergabung pengurus, setelah berkecimpung di pengurusan, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi di waktu Dewi bertanya tentang bagaimana pengalamannya saya, sebenarnya sudah terjelaskan di situ bahwasanya bisa dibilang sudah tidak terhitung. Tidak bisa saya hitung kalaupun mau dipresentasikan seberapa banyak perbandingan besarnya perbedaan dari dua. Mungkin banyak sekali. Tadi dari segi skillnya saya dalam manage waktu yang saya punya, skillnya saya bicara, entah itu dari relasi-relasi yang saya dapatkan selama ber-PMS, dan saya harap ke depan itu bisa seperti relasi, bisa lebih bermanfaat lagi bagi saya dan orang-orang yang bergabung di PMS. Ya, banyak perubahan yang saya dapatkan dan saya sangat syukur itu. Nah, untuk bagaimana dengan saudari Ahmad? Oke. Mungkin tadi sudah terjelaskan yang saya jelaskan pengalamannya saya dan perubahan saya. Di awal itu bisa dibilang gugup dalam presentasi maupun berbicara di depan umum, dan itu salah satu perubahannya saya ketika saya masuk di sekolah. Dan perubahan yang lebih lanjut itu mungkin cara berpikir saya bisa lebih tertata lagi, meski masih banyak kurangnya, masih perlu saya lebih banyak belajar. Dan saya ketemu dengan kanda-kanda atau senior-senior di sekolah yang bisa dibilang pengetahuan orang-orang baru dalam hidupnya saya. Jadi saya bisa belajar dari mereka banyak tentang pengalamannya mereka, dan dulunya mereka seperti saya dan mereka sudah buat sekarang. Mungkin itulah pengalamannya pertama yang ada hasilnya saya. Nah, kalau dari saudari Hikmah? Mungkin pengalaman saya sebelum memasuki skala itu, dengan sesudahnya memasuki skala itu, kurangnya rasa percaya diri saya sebelumnya memasuki skala. Tetapi setelah saya memasuki biro khusus skala, saya terus belajar di dalam sana dan saya banyak mendapatkan beberapa ilmu, dan salah satunya itu ilmu memanjat. Nah, yang dari dulunya saya yang tidak tahu memanjat, saya takut memanjat, apalagi soal tebing. Nah, saya diajarkan di dalam situ, dan bagaimana saya menerapkan ilmu teknik sipilan dalam kepecintaan itu sudah sangat bagus menurut saya. Oke. Nah, menurut kalian, kenapa pentingnya organisasi hadir di lingkungan kita? Mengingat banyak-banyaknya isu-isu kejadian bersosialisasi atau isu-isu tentang bagaimana maraknya terjadi kejadian-kejadian Gen Z yang menurut saya akibat tidak berkecimpungan, apalagi sekarang maraknya tentang gadget yang selalu dipegang hari-hari. Menurut kalian, bagaimana arti organisasi dalam lingkungan kita? Mungkin dari Abang. Baik. Menurutku organisasi itu bisa, menurutnya pribadi saya penting, karena bagaimana kalau tanpanya organisasi saya
saya jadikan penyemangat juga sebagai di ajang perkuliahan ini organisasi. Semangat untuk berkegiatan, dan jika tidak ada organisasiku mungkin bisa aja mager-mageran di kos atau tinggal di scroll HP, scroll gadget di kos. Jadi organisasi itu sangat penting untuk menambah lagi jiwa sosialisasi saya, untuk menambah lagi relasi saya, untuk tidak mengikuti mengikuti ada yang sekarang gencet mut-mutan deh. Ya, mut-mutan. Jadi kalau mut-mutan bermalas-malasan. Jadi organisasi sebagai ajang penunjangnya saya supaya mut-mutan yang saya bermalasan itu tidak tercapai atau tidak terlaksana begitu. Mungkin itu saja. Ya, mut-mutan. Nah, kalau saudari Mukma sendiri kan di skala itu yang bilang lebih, apakah harus membutuhkan mood juga untuk berkegiatan begitu? Iya, sebenarnya itu kalau di skala, kalau ketika kita memanjat tebing itu butuh fisik dan mental yang kuat. Nah, kalau tidak ada mental dengan fisik yang kuat, maka kita akan terjatuh. Nah, dari situ kita sering belajar latihan fisik, bagaimana cara supaya ketahanan tubuh kita ini maksimal. Jadi ketika kita memanjat, ya kita tidak jatuh dan tidak otak. Jadi yang dipakai itu kalau di tebing itu otak dengan nasib. Nah, bagaimana dengan saudari Rams? Saudara. Sebenarnya saya tidak usah bilang bahwasanya organisasi penting, karena pertanyaannya Dewi tadi apakah penting organisasi, saya tidak usah bilang. Tapi yang kita semua perlu ketahui bersama bahwasanya manusia ini, kita ini adalah makhluk sosial, kan? Kita adalah makhluk sosial. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, apa sebenarnya makhluk sosial? Saling membutuhkan, kan? Tidak bisa lakukan apa-apa kalau cuma bermodalkan diri sendiri saja, tidak usah bergerak individu lah. Organisasi mau menangkis itu semua sebenarnya. Di organisasi kita diajarkan untuk selalu kerjasama, kita punya tujuan, bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Nah, dengan itu secara tidak langsung alam bawah sadar kita terasa untuk bisa mengonsep banyak hal, bisa memanage banyak hal. Jadi ya, di samping dari itu juga tadi di organisasi kita banyak dapat relasi, bisa kita gunakan di macam-macam kesempatan yang bakal kita hadapi, khususnya di perkuliahan. Terusnya HMS kan home base-nya di teknik sipil. Kita di teknik sipil itu identik dengan kerjasamanya. Konsep pemikiran yang kita pakai itu selalu saja identik dengan konsep engineering, bagaimana keunggulannya dalam berpikir, terstruktur pikirannya. Jadi saya kira walaupun saya tidak bilang bahwasanya organisasi itu penting, sebenarnya bisa kita jelaskan dari situ tadi, Dewi. Ya, mungkin. Baik. Nah, kan saat ini kita telah menjadi pengurus-pengurus muda. Kedepannya kita akan menjadi pengurus inti. Nah, menurut kalian, hal apa yang pertama yang harus kita lakukan sebelum menjadi pengurus inti selanjutnya? Mungkin bisa dari Rams lagi. Kalau berbicara tentang hal apa yang perlu kita lakukan, tentunya banyak sekali sebenarnya. Banyak persiapan yang harus terlalu. Apalagi yang mau kita lanjutkan ini adalah organisasi. Tentunya di organisasi itu kan banyak sekali sumber daya yang harus kita manage dulu, banyak sekali yang harus kita rencanakan dengan baik dulu. Apa saja yang bakal dilakukan. Tentunya itu semua harus dimodali dengan niat dulu, niat dalam melakukan itu semua. Di samping dari itu, niat saya sebenarnya tidak cukup. Apa yang mau kita lakukan ke depan ini bakal banyak menguras tenaga maupun pikirannya kita. Jadi selain dengan menyiapkan niat yang termasuk dalam persiapan batinnya kita juga harus banyak-banyak tambah referensi isi kepala istilahnya.
untuk bisa jalankan organisasinya kita gitu kan, skala, sekolah, HMS. Ini banyak persiapan yang harus kita lakukan. Itu yang saya bilang tadi itu sebenarnya masih singkat. Tapi kita lihat dulu Ya, kita lihat pandangan dulu dari kedatangan kita ini. biro khusus. Nah, mungkin kita melangkah ke biro khusus Korps Kala. Menurut saya itu lagi-lagi persoalan dengan niat. Terus pastikan juga ini nyata, tidak setengah-setengah. Siapa tahu nanti di pengurusan pertengahan kita dihadapkan dengan akademik yang terlalu besar atau ada masalah-masalah lain. Nah, terus kita langsung menghindar dari kepengurusan. Nah, lagi-lagi itu masalah niat. Nah, terus pastikan juga program kerja yang sebelumnya itu apakah masih relevan dipakai atau tidak. Jadi ketika tidak, dijelaskan mengapa sudah tidak bisa diperlukan. Selanjutnya, menurut Abang, apa saja kira-kira yang perlu dipahami sebelum menjadi pengurus inti di biro khusus sekolah? Kalau menurutnya saya mungkin sudah terjawab juga beberapa ya dari teman-teman. Pasti yang utama niat jika setengah-setengah ada kemungkinan dipertahankan kepengurusan atau dimanapun itu di proses pengurusan, nah, kita bisa dibilang hilang kalau setengah-setengah. Ya niat ini paling utama, kita harus memang niatkan diri kita. Saya ingin lanjut mengurus jadi pengurus inti supaya apa-apa yang dijalankan ini bisa dengan ikhlas. Dan mengenai menjadi pengurus inti kan kebetulan kita sebagai pengurus muda mungkin persiapannya ya kita evaluasi dulu dirinya kita sendiri. Apakah kita di pengurus muda ini sudah bisa dibilang bagus atau baik atau apapun itu untuk ke jenjang yang pengurus inti. Apakah kekurangannya, apakah yang belum dilakukan atau apapun itu. Mungkin salah satu itu persiapan. Untuk yang persiapan yang lain mungkin itu tergantung personal masing-masing. Dia mempersiapkan secara mentalnya kah, pikirannya kah, mungkin kembali lagi ke dirinya masing-masing. Mungkin cuma itu. Nah, setelah kalian mengetahui hal-hal apa saja yang kalian akan hadapi sebelum menjadi pengurus inti, nah mungkin ada tantangan yang kalian hadapi sebelum menjadi pengurus inti, entahkah dari kepengurusannya bagaimana atau kalian mempunyai tantangan sendiri sebelum melanjutkan menjadi pengurus inti. Mungkin dimulai dari Utma. Tantangan terbesar dalam membangun kolaborasi antara anggota. Mungkin untuk tantangannya itu komunikasi, karena ketika komunikasi sudah tidak baik, maka jalan-jalannya itu nanti ke depannya akan semakin susah atau clashing. Nah, kalau yang paling penting saya itu komunikasi. Ya. Selanjutnya dari Abang, saudari Ahmad. Tadi pertanyaannya apa tantangannya nih? Iya. Kalau menurut pengalamannya saya dari anggota muda, mungkin tantangan dari sekolah itu sendiri yang sekarang bisa dibilang dari faktanya saya atau proses forum perekrutan anggotanya di sekolah minim kuantitasnya. Jadi saya terhalang di kuantitas kalau saya, dan itu paling penting komunikasi. Pasti komunikasi itu sudah satu tantangan. Jika dari awal komunikasi sudah agak rancu, jadi kedepannya pasti susah untuk jalankan apa-apa. Dan yang lagi tantangan terbesar yaitu ya akademiknya kita sendiri. Dan bisa dibilang kita teknik sipil di PNUP itu tugasnya bisa dibilang lumayan banyak nih. Apalagi nanti ini sekarang sudah semester 4, lumayan, terus semester selanjutnya itu 5 dan 6 yang bisa dibilang tugas itu bisa dibilang nanti akan banyak juga. Mungkin tantangan di anggota muda ya saya cuma dari itu sih, yang lainnya belum saya temukan. Nah, kalau dari saudara Rams bagaimana? Berbicara soal tantangan, sebenarnya tantangan ini
apalagi menyangkut tentang kolaborasi antar anggota. Sebenarnya sebelum kita bergabung dalam suatu lingkup, khususnya organisasinya kita ini, sebenarnya kita harusnya sudah bisa baca tantangannya apa. Apalagi menyangkut tentang kolaborasi. Tentunya yang jadi tantangan terbesarnya di situ adalah bagaimana caranya agar kolaborasi ataupun komunikasi ini harus sudah bisa dipupuk dari awal. Dengan itu ketika kita sudah berada di lingkup yang seperti sekarang ini, hal-hal yang menjadi tantangan seperti komunikasi, apalagi kita sudah tahu bahwasanya kita ini berorganisasi sambil kuliah, itu pun sebaliknya, kuliah sambil berorganisasi, ditabrakkan dengan tugas-tugasnya kita sebagai mahasiswa. Mestinya hal-hal demikian seharusnya sudah bisa diantisipasi dari awal. Sedikit pressure memang, tapi untuk tantangan mungkin belum saya kategorikan sebagai tantangan. Apalagi ketika dari awal kita sudah pupuk dengan baik untuk antisipasi pressure tersebut. Yang pressure sama tantangan sama. Itu. Oke. Nah, selanjutnya, menurut kalian seberapa penting kemampuan dan manajemen waktu yang kita bangun selama berpengurusan? Mungkin dari saudari Ahmad, dari Wira, dari saudara Ahmad, bagaimana pendapat Anda mengenai apa tadi pertanyaannya? mengenai pentingnya manajemen waktu selama berpengurus? Berarti yang ditanyakan ini seberapa penting manajemen waktunya saya pada saat prosesnya saya di pengalamannya saya di BK sekolah. Menurutnya saya, karena beranjak lagi dari arti sekolah itu sendiri yaitu waktu luang, jadi manajemen waktunya di sekolah saya bisa dibilang agak lumayan mudah, karena sekolah itu kegiatan-kegiatannya begitu menyelesaikan dari anggota-anggotanya semua. Jadi kalau tantangan manajemen waktunya saya bisa dibilang bisalah saya atur untuk sekarang. Tapi kalau untuk tantangan yang baru untuk kedepannya di pengurus inti belum saya dapatkan sekarang, karena saya kan prosesnya sekarang posisinya jadi pengurus muda. Jadi manajemen waktunya masih bisa lah terhandle. Kalau untuk tantangan baru mungkin nanti kedepannya saya lihat. Nah, untuk saudara Nutma, bagaimana cara atau seberapa penting Anda memanajemen waktu acara kuliah ataupun dengan berpengurus di KOP sekarang? Jadi kalau saya itu untuk memanage waktu itu pertama saya kalau mau sebelum tidur itu saya memang apa mau saya bikin, toh. Nah, tapi ketika di pertengahan hari atau di awal-awal hari itu kayak berubah anunya, tapi saya tetap kan bilang kalau tidak saya kerja ini, saya kerja yang lain. Tapi yang saya kerja misalnya hari ini harus sesuai dengan listnya saya. Jadi kayak terencana memang apa yang mau saya bikin. Ya. Nah itu kalau itu saya cara untuk memanage waktu. Nah untuk yang selanjutnya itu seberapa penting memanage waktu dalam kepengurusan, sebenarnya itu sangat penting ya, apalagi akademiknya kita itu sangat banyak tugas dan lain-lain. Nah ketika kita tidak bisa memanage waktu, kita itu semakin pusing biasa atau stres atau lagi biasa dari organisasi kita. Nah itu yang biasa yang membuat para mahasiswa kabur dari organisasi. Nah, sedangkan menurut saudara Rams, gimana nih cara memanajemen waktu antara kuliah dan berpengurusan? Cara berarti mengerucut ke metode. Iya. Setelah kalau ditanya seberapa penting sebenarnya manajemen waktu, sebenarnya kita semua sudah bisa lihat dari apa yang kita anggap sebagai pressure atau tantangan, dan masing-masing dari pressure atau tantangan itu otomatis kan punya resiko juga. Seperti apa? Seperti akademiknya kita yang dianggap sebagai ancaman. Ketika tidak ada
tidak ditemukan manajemen waktu di situ, otomatis apa yang jadi ancaman tersebut punya resiko besar, yang otomatis ketika resiko tersebut sampai tercapai di titik di mana itu terjadi kan bisa fatal akibatnya, apalagi menyangkut soal akademik. Ketika kita kaitkan dengan bagaimana kehidupan organisasinya kita kan baik itu Abang, Muma, Dewi juga sudah tahu bagaimana kesibukannya orang-orang di organisasi. Apalagi ketika kita tabrakan, semisal ada suatu kondisi misal yang harus kita pertimbangkan antara organisasi ataupun akademik. Di situ yang bermain adalah manage, dan otomatis manage bahwa yang harus diprioritaskan, manage waktu bagaimana. Dan untuk caranya itu, Dewi, kalau menurutnya saya hidup itu harus selalu punya plan B. Hidup selalu melulu tentang bagaimana kita bisa melewatinya dengan tidak hanya satu cara atau metode. Hidup itu bermakna. Kamu tadi sudah bilang dia list kan, apa saja yang harus dilakukan sehari-hari. Tapi menurut saya itu semua belum cukup kalau kita belum siapkan plan lain untuk antisipasi ketika terjadi hal-hal yang di luar. Kemungkinan juga saya metode terbaru yang saya dapat menulis. Ya, oke. Karena kan metode sebelumnya kayak terhapus Lancar kayak ya? lancar, jadi Oh. saya Kita langsung saja. kebetulan dia itu metodenya dari Tadi saudara itu sendiri. apa? Dari Berarti saudara sekarang. ini Mama berarti sudah praktikkan prinsip plan B. Plan B. Plan B. Jadi untuk satu kita lakukan lagi yang lain. Saya itu manage itu satu lihat saja sama apa yang tantangan yang dihadapi operasi ini. Ya berbeda ya. Nah, kan nanti tidak lama lagi kita akan menjadi pengurus inti. Kira-kira bagaimana cara membuat program kerja yang relevan, berdampak dan realistis yang kalian bisa bangun selama berpengurusan inti nantinya? Mungkin bisa dari saudari Hikmah. Mungkin bagaimana caranya membuat program kerja itu, mungkin kayak cari dulu lagi referensi dari program kerja sebelumnya. Ya. Nah, ketika masih relevan dipakai, ya kita cari, kita pakai, tapi ubah sedikit metodenya. Terus lihat apakah berdampak bagi mahasiswa baru atau tidak. Nah, ketika sudah tidak atau ketika itu memang dari turun temurun, maka kita pertanggungjawabkan. Mungkin selanjutnya dari saudara Rams, kira-kira apa? Apa yang bertanya? Kira-kira bagaimana cara membangun atau membuat program kerja yang relevan, realistis dan berdampak untuk pengurusan inti selanjutnya? Berarti sekarang kita sudah merujuk pada Iya. Pengurusan inti selanjutnya. visinya kita. Iya. Sebenarnya dalam lagi-lagi kan dalam konsep persiapan organisasi, apalagi lebih merujuk ke program. Tentunya untuk mengantisipasi program kerja tertentunya, kita harus cross check lagi kembali, cross check ke bagaimana jalan organisasi terkhususnya program di periode ini. Semisal jika kita berada di posisi musim transit, kita harus dan satu yang harus jadi modal besar. Menurut saya jadi modal besar itu sebenarnya bagaimana caranya kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan itu kita bisa jadi satu langkah lebih mudah untuk bisa analisis kondisi yang lalu untuk persiapan kondisi selanjutnya. Kita bisa ambil perbandingan di proker, misal proker yang lalu misal. Kita bisa lihat di situ apa-apa yang jadi kelebihan, apa-apa yang jadi kekurangannya. Kekurangannya itu kita jadi sebagai bahan evaluasi, dan kelebihannya itu bagaimana supaya caranya kita bisa up itu, supaya bisa capai level optimal misalnya. Mungkin iya singkatnya begitu. Nah, bagaimana menurut saudara Ahmad sendiri?
berbicara masalah program kerja, saya bilang program kerja pengisi kegiatan-kegiatan di organisasi nih. Iya. Dan menurutnya saya program kerja, saya lihat dulu apakah program kerja ini masih relevan dijalankan untuk sekarang atau tidak. Dan kita lihat dulu outputnya, apakah siapa yang mau dicapai, apa yang mau didapat, dan apa hasilnya. Kalau menentukan program kerja, saya melihat dari situ. Tapi dalam di sekolah sendiri itu program kerja ada beberapa. Dari kami itu ada namanya program kerja rutin, yang namanya diskusi. Jadi program kerja yang lain itu bisa dibilang program kerja tambahan. Jadi program kerja rutinnya kami itu di sekolah itu harusnya ada diskusi. Jadi untuk menentukan program kerja tambahan yang lain, semacam di sekolah sendiri itu milad, itu kita lihat dulu posisi dan kondisinya, apakah masih worth it dilaksanakan, apakah siapa yang mendano, mungkin cuma itu kalau dari sekolah. Nah, selanjutnya harapan kalian untuk pengurus inti selanjutnya, terkhususnya untuk angkatan 2023 dan angkatan pengurus muda selanjutnya. Menurut kalian, harapan kalian apa? Mungkin dari Rams? Kalau untuk harapan tentunya banyak sekali ya, apalagi terkhusus angkatan 2023 mungkin angkatan saya. Namun yang paling utama menurutnya saya itu bagaimana teman-teman ini kita semua bisa paham kalau sebenarnya organisasi itu sebenarnya tidak serumit itu kalau kita tahu cara pakainya, kita tahu porsikan khususnya organisasi ini bagaimana caranya dijalankan. Tidak serumit itu sebenarnya kalau kita tahu apa fungsinya ini organisasi. Karena banyak yang berpikiran kalau organisasi ini sebenarnya cuman penabrak akademik. Ibaratkan ada satu wadah yang harusnya cuma akademik di dalam, masuk organisasi jadi wadah ini atau ruangan ini jadi full. Nah, sebenarnya itu yang harus kita pahami bersama dulu. Kita harus tahu sebenarnya organisasi ini apa fungsinya. Terusnya kita di perkuliahan kan, kalau di reverse sebenarnya kalau berpikiran terbalik tentang fungsinya organisasi itu, wah itu sebenarnya luar biasa, modal sebenarnya itu, modal besar untuk kita berkuliah, modal besar. Untuk angkatan muda mungkin harapan itu ya semangat lah. Jangan terlalu introvert knowledge. Apalagi kita ini di sipil, karena itu karena kita di sipil. Nah, untuk saudara abang sendiri nih, apa harapan abang untuk pengurus dari BK sekolah selanjutnya? Kalau harapan saya sendiri itu tidak terlalu tinggi. Yang penting tetap bisa menjalankan sebuah organisasi dengan baik dan tidak di luar dari jalurnya. Kalau harapan sih bisa dibilang saya tidak mau meninggikan atau ekspektasikan harapannya saya terlalu tinggi. Karena ada istilah bilang kalau berharap kita terlalu tinggi nanti jatuh sakit di. Iya. Mungkin begitu. Jadi harapan saya tidak terlalu tinggi. Harapan saya tidak terlalu tinggi. Jadi saya berharap kalau berharap ya mudah-mudahan organisasi ini akan terus berjalan maupun nanti di tangannya angkatannya kita. Saya berharap berjalan dan kebetulan kalau dari sekolah mungkin dari skala atau AMS mungkin kita bisa next selanjutnya punya kolaborasi kah. Dan kan ada di kemarin di periode ini, tapi mungkin di periode nanti mungkin bisa lebih banyak lagi Masih. ya lebih masif lah. Ya mungkin cuma harapan saya begitu, lebih banyak lagi. Nah, bagaimana dari Mutma? Harapan saya khususnya di BK Skala yaitu bagaimana teman-teman 23 ini lebih aktif lagi di bironya saya. Terus bagaimana nanti setelah kita mengurus ini jalan-jalannya itu kami tetap semangat, karena saya lihat juga dari teman-teman yang lain itu
sudah mulai pudar caranya berorganisasi. Dan mungkin entah terkendala akademika atau apa, tapi lagi-lagi kan kita yang memilih untuk masuk di organisasi tersebut. Jadi mungkin lagi-lagi kita harus bisa memanage waktu kita lagi lebih baik. Dan untuk harapannya untuk anggota muda lebih tetap lagi semangat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira pesan-pesan teman-teman di sini untuk pengurus inti selanjutnya dan untuk para pengurus muda yang akan menemani kalian menjadi pengurus inti pada periode selanjutnya, kira-kira apakah ada pesan? Mungkin kita mulai dari Saudari Nukma. Mungkin pesan saya itu yang pertama, jangan jadikan organisasi sebagai penghalangnya kalian untuk berkembang. Dan yang kedua itu, siapkan mentalnya kalian, karena ketika kita berorganisasi itu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, ketika mental kita down, nah kita biasanya akan stres, akan rancau, akan kabur dari organisasi. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara kita berpikir positif dan dapat menerima kritikan dari orang lain. Selanjutnya pesan-pesan dari Saudara Rams. Apa ya? Jadi saya apapun yang sudah kau yakini untuk kau jalankan, itu jangan pernah gampang goyah sama perkataan orang lain. Jangan pernah anggap sesuatu itu terlalu serius. Jadikan organisasi ini sebagai tempatnya kita belajar dan fun-fun. Kalau begitu, yakin dan percaya stabil kita di organisasi. Terkagum sama Nah, selanjutnya mungkin dari Saudara Abang, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kalau pesan terkhususnya untuk yang menjadi pengurus inti atau yang utama dalam organisasi untuk angkatan 23, silakan mempersiapkan dirinya masing-masing. Dan untuk anggota muda yang terkhususnya angkatan 24, tetap jaga semangatnya karena masih banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Begitupun angkatan 23. Terakhir, jika organisasi itu sebagai luka, jadikanlah dia sebagai cinta. Nah, Cuma itu. Nah, mungkin itu pesan-pesan dari teman-teman. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Mungkin dari teman-teman yang akan menjadi pengurus inti dari angkatan 2023 dan 2024, kalian bisa mendengarkan pesan-pesan dan kesan-kesan yang dari teman-teman sampaikan. Terima kasih kepada BK Skop Skala, PHHMS UP, dan BK Sekolah. Mungkin itu saja dari dinding episode 4 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.